Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali perbincangan. Saya langsung mau ke Pak Saud lagi. Pak Saud, saya ingin mendalami yang tadi ya pasal 69 gitu yang sampaikan Pak Saud gitu. Nah, kalau dengan mengacu pada aturan tersebut, basis dugaannya apa ya Pak ya? Apakah hanya dari LHKPN atau mungkin ada juga aspek-aspek lainnya sehingga penyidik sudah bisa memulai penyelidikan dari TPPU itu? Sampaikan PPATK gitu ya, saya selalu ambil contoh di beberapa tempat di TV One, saya juga kemarin ngomong gitu ya. Ada orang yang sering muncul di TV sampai beberapa hari ini juga, beberapa saat lah, sering muncul lah pokoknya dengan rombongan VVIP ya. Itu dia terima transfer itu dari seseorang dari mana, pokoknya dia dan istrinya. Kemudian PPATK di zaman waktu itu zaman Pak Ki Agus melapor, saya baca laporan itu detail. Karena gini, PPATK itu nggak pernah menyebut by name by address, itu nggak bisa. Dia harus nyebut by name by address. Siapa orang itu. Jadi udah jelas itu. Ya, kalau udah ada by name by address, tentunya akan tahu. Anda akan bicara profile. Loh, ini orangnya gini, kerjanya di sini, namanya si ini, kok ada transfer kayak begini-begini. Itu sudah TPPU. Ada di luar profil Anda gitu. Makanya kan disebutnya bahwa mengejar hasil kejahatan itu di dalam rejim pencucian uang itu yang begitu lebih mudah mengejar hasil kejahatan daripada pelakunya. Kejahatannya itu yang disebutnya follow the money itu kan, itu udah kelihatan, by name by address-nya udah ada. Jadi sekali lagi kita akhirnya kita bertanya, dari yang sebutnya 300T kemarin itu by name address-nya kan udah jelas. Ya kan, itu kita nggak peduli mau dia pegawainya Sri Mulyani, mau pegawainya di mana-mana pun, ya itu belakangan ini kan kayak debat membela masing-masing, itu bukan orang gua. Nah, kemudian pelapornya juga bilang, oh itu sorry saya ini bukan berarti di instansi itu. Ini kita bicara Indonesia sekarang, mau dia itu dari kantor manapun, Pak Mahfud tindak lanjutin Pak, itu udah TPPU, dan itu pernyataan Bapak kan waktu itu sudah seperti itu, dan itu tentu basicnya cukup kuat Pak Mahfud. Itu kan guru saya juga boleh dibilang gitu ya kan. Jadi dia lebih paham sebenarnya. Kalau nggak paham menindaklanjuti ini, malah saya jadi bingung juga lihat Pak Mahfud kenapa nggak ditindaklanjuti gitu ya. Jadi artinya by name by address, laporan PPATK itu udah jelas. Kira-kira gitu Mas Andri, Mbak Gina. Oke, kita tangkap poinnya. Tadi by name by address termasuk juga follow the money. Nah ini kan kalau kemarin kan kita mendengarkan yang disampaikan PPATK Pak Saud, ini kan periode waktunya, transaksi janggalnya yang ditemukan itu dari periode 2009 sampai 2023. Dengan jangka waktu periode tersebut ini seberapa sulit untuk kemudian mengungkap TPPU-nya, Pak Saud? Ya itu makanya kemarin ada orang ngomong saya, Pak Saud ngomong doang katanya, kamu selama di KPK bikin apa? Bisa di cross check sama Pak Kurnia itu, saya melakukan yang saya omongkan. Saya nggak pernah mengomongkan yang nggak saya lakukan di KPK. Makanya saya bilang, ini dalamin orang ini, kejar orang ini. LHKPN kejar, cross check, beli mobil dari mana sumbernya. Jadi kalau kita bicara secara keseluruhan dari 364.000 yang wajib LHKPN itu memang dengan jumlah pegawai yang segitu kita maklum, nggak bisa ngejar semuanya. Sehingga kemudian lupa, kemudian prioritas dan seterusnya gitu. Nah ini yang saya bilang kita harus mengubah. Ya mengubah orang-orang di KPK itu mindsetnya diubah supaya kalau dia tuh LHKPN ya otaknya itu otaknya penindakan, bukan mengubah undang-undang KPK yang diubah jadi ngaco gitu loh. Jadi maksud saya gini loh, kalau ditanya kembali lagi itu cukup lama. Saya kemarin di mana di TV One juga ya. Laporan saya pertama itu dijadiin intel itu, laporan saya pertama itu penyimpangan pajak tahun 87. Jadi tahun 87 sampai sekarang ya gitu-gitu aja. Dilaporin nggak tindak lanjuti. Nah kalau bagi pengamat lain, kemarin saya ketemu dengan teman dari Intek ya, Indonesian Tax Care. Dia bilang ya sejak merdeka sampai hari ini kayak gitu. Harmonisasinya itu ya perlu dilakukan mulai dari sistem target. Terus ini kompleksitasnya banyak Mbak Andri, Mbak Mas Andri dan Mbak Gina. Ini banyak sekali kompleksitasnya. Yang menurut saya setelah ngomongan kemarin itu kayaknya nih selesai di konferensi pers ini dugaan saya nih. Ini makin sulit kita mengatakan bahwa laporan PPATK itu by name by address itu jelas, follow up. Easy, gampang. Ya, Pak Saud gitu ya, mau menyampaikan bahwa ya ini kan karena banyak sekali 400 lebih lah ya pegawai Kemenkyu ya, setidaknya ini salah satu saja yang dijadikan pintu masuk kurang lebih itu untuk menyidiki hal yang lain. Kurang lebih yang saya tangkap dari Pak Saud seperti itu. Saya mau ke Mas Kurnia kalau gitu.
Tadi menarik yang disampaikan Mas Kurnia, ada pernyataan pihak-pihak tertentu, kita sebut Menko Polhukam, kemudian Sri Mulyani dan lain sebagainya yang berubah-ubah. Apa yang Anda lihat dari perubahan statement masing-masingnya itu, Mas Kurnia? Apa yang terjadi? Ya, yang pertama, satu sudah pasti tidak ada konsistensi. Yang kemudian yang kedua yang menjadi penting, apakah pernyataan Pak Mahfud itu ditujukan kepada penegak hukum untuk memberikan sinyal agar menindaklanjuti laporan PPATK? Karena sebenarnya dengan jumlah yang sangat masif, 300-an triliun, itu kalau merujuk pada PPATK kan hanya beberapa tindak pidana asal yang juga mengarah pada pencucian uang. Dan sebenarnya peran Pak Mahfud itu bisa lebih strategis untuk menanyakan kepada PPATK bagaimana laporan kalian kepada aparat penegak hukum lain. Karena sebenarnya kalau merujuk pada kasus di Kementerian Keuangan ini, ketika PPATK sudah berbicara seperti itu, maka bolanya ada di penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan yang diberikan mandat untuk menangani perkara-perkara kepabean, cukai, dan lain sebagainya. Jadi itu memang sekarang kendalanya, karena kekosongan hukum itu menjadi garis demarkasi dari aparat penegak hukum untuk bisa menelusuri tindak pidana tersebut. Oke, artinya gini, pertanyaan saya begini, tadi kan Pak Saud juga mempertanyakan ya, dari perubahan-perubahan pernyataan itu apakah Anda meyakini nanti akan ada status yang dinaikkan menjadi tahap penyidikan? Sekarang ini kan masih tahap klarifikasi, tahap penyelidikan. Iya, ini kan ada dua ranah yang berbeda. Satu ranah kejahatan kepabean cukai sebagaimana disampaikan PPATK, itu penyidiknya di Kementerian Keuangan. Juga yang harus dilihat adalah kejahatan korupsi yang dilaporkan PPATK sebagai tindak pidana awal sebelum pencucian uang ke aparat penegak hukum lain. Ini dua ranah yang berbeda dan harusnya memang ke depan penanganannya bisa ditingkatkan. Apakah kami yakin tindak pidana korupsi di aparat penegak hukum wabil khusus KPK itu ditangani? Kami tidak yakin. Karena kasus Rafael ini sudah sejak lama dilaporkan. Toh KPK tidak bergerak. KPK memanggil Rafael dan banyak pejabat bea cukai Kementerian Keuangan. Apakah itu merupakan inisiatif dari KPK? Tidak. Itu karena netizen membicarakan soal ramai-ramai harta kekayaan pejabat publik, baru KPK memanggil mereka. Itu yang sekarang harus dikritisi. Jadi bagaimana kita mendesak KPK proaktif melihat permasalahan ini dengan memanfaatkan jadi Mas Kurnia ini kurang lebih ini ya Pak ya, meragukan akan naik statusnya ini menjadi tahap penyidikan. Artinya kecil kemungkinan untuk ada penetapan status tersangka. Kalau yang saya tangkap dari Mas Kurnia seperti itu ya. Oke, saya ke Pak Saud lagi. Pak Saud, saya balik lagi ya pasal 69 tadi dengan penjelasan semua Pak Saud gitu. Ada nggak Pak yang pernah dulu dikenakan pasal TPPU pasal itu tanpa melihat pidana asalnya, terutama ketika mungkin Pak Saud menjabat di KPK? Ya, jadi pengalaman dan kepercayaan di penuntut itu memang ada yang harus diubah. Ambil satu kasus, ada OTT nih ya. Kemudian itu OTT kan juga panjang prosesnya. Kemudian diproses, muncul di pengadilan, dari proses itu kelihatan bahwa dia itu menyimpan yang disebutnya kalau TPP itu kan mulai dari placement, layering, terus kemudian integration. Jadi memindah-mindahkan uang, beli ini, beli itu, baru hasil pengadilan itu dia men-TPPU-kan. Ada di kasus lain, TPPU-nya bersamaan dilakukan. Karena memang jaksa penuntut juga sudah bisa memastikan bahwa kalau dia bicara umpamanya kumulatif ya, dia yakin betul itu baik itu hasil penyelidikan atau penyidikan atau hasil OTT. Jadi itu kumulatif pidana asalnya atau pencucian uangnya dengan pidana asalnya itu bersamaan bisa ya. Jadi memang akan ada banyak perdebatan kalau kita nggak menjiwain TPPU itu sebenarnya filosofinya apa gitu. Apa yang dan naskah akademiknya pasal 69 itu bahwa kita nggak perlu tindak pidana asal, yang penting Anda nggak bisa mempertanggungjawabkannya. Yang sudah dilaporkan oleh PPATK by name by the address, ada transaksi yang nggak jelas, apakah itu akumulasi, pindah dari atas balik lagi, apa itu kemudian terkait dengan jumlah yang banyak, itu nggak menjadi kajian yang benar sebenarnya harus dikhawatirkan di dalam penegakan hukumnya gitu. Sehingga saya melihat perdebatan ini, saya jadi bertanda tanya, kita bisa nggak ya gitu dianggap bahwa membiarkan peristiwa pidana
saya khawatir kita ini bisa dikategorikan begitu, karena memang sudah jelas itu TPPU. Terus kemudian kita membiarkannya, jadi kita membiarkan orang berbuat tindak pidana. Wah, itu panjang diskusinya itu. Jadi sekali lagi, pasal 69 itu Anda akan di-challenge oleh lawyer yang Anda tersangkakan, itu pasti. Nah, disitulah Anda memerlukan keberanian, disitulah Anda memerlukan ketekunan, disitulah harus Anda menciptakan kepastian, disitulah Anda bicara kemanfaatan, disitulah Anda bicara keadilan. Ini kan soal keadilan. Saya bilang kemarin ada orang masuk rumah sakit ditolak karena fasilitas nggak ada, terus ada orang punya sekian triliun. Jadi maksud saya gini, ini jangan debat-debat lagi, itu udah pokoknya jangan debat di publik, itu diambilin semua, itu orang-orang itu didalemin, sudah dilakukan aja penyidikan gitu kalau memang kita mau benar-benar. Kalau nggak, ini kita kategorinya membiarkan tindak pidana pencucian uang, karena sudah jelas Pak Mahfud juga mengatakan angka itu either itu berada di Kementerian Keuangan atau di tempat lain, ya kita juga nggak adil juga dong, yang kita kerjain hanya Kementerian Keuangan. Jadi kita ini bicaranya holistik juga. Jadi hanya kita bicara di Kementerian Keuangan aja, di tempat lain juga kita yakinin banyak terjadi. Ya kan, di OTT KPK yang kemudian ada TPPU-nya itu kan dia di daerah malah gitu ya, di penyelenggara negara daerah atau penegak hukum. Jadi sekali lagi, intinya Pak Saud, bila saya ini khawatir selesai, kita ini harus ada aksi mulai sekarang ya. Justifikasi gitu loh. Oke, siap. Oke. Baik, Mas Kurnia, satu saja, ada PPATK, ada Menko Polhukam, ada Kementerian Keuangan, kemudian juga ada KPK yang terlibat. Bolanya dari siapa sekarang? Bolanya ada di aparat penegak hukum. Laporan hasil analisis PPATK itu harus ditindaklanjuti untuk mencari aspek perbuatan melawan hukum sehingga kasusnya konkret. Oke. Ada tindak pidana pencucian uang, ada tindak pidana korupsi. Kalau yang tadi Pak Saud sampaikan pasal 69, ada juga pasal pamungkas di dalam Undang-Undang Pencucian Uang, yaitu pasal 77, yang mana terdakwa diwajibkan membuktikan dari mana asal perolehan harta kekayaannya. Kalau tidak bisa dibuktikan, satu, itu menguatkan kesalahannya, yang kedua, harta kekayaannya dapat dirampas untuk negara, atau yang kerap disebut pembuktian terbalik. Itu. Oke, terima kasih Mas Kurnia. Pak Saud juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat selalu. Oke, kami jeda, nanti masih ada beberapa informasi yang akan kami hadirkan sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.